Film ini berlatar pada tanggal 15 Februari, di mana seorang anak laki-laki berusia 20 tahun yang bernama Takatoshi Minamiyama dari Kyoto bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Emi Fujuku. Di dalam kereta, ketika Takatoshi dalam perjalanan menuju ke kampusnya, entah kenapa Takatoshi seketika langsung jatuh cinta kepada wanita itu. Takatoshi adalah seorang mahasiswa sarjana seni visual dan satirisme politik. Takatoshi pada dasarnya pemalu dan pada awalnya memendam perasaannya kepada Emi. Namun akhirnya Takatoshi pun memutuskan untuk mendekati Emi. Di sini Takatoshi sengaja melewati stasiun pemberhentiannya demi berkenalan dengan Emi. Setelah Emi turun dari salah satu stasiun, Takatoshi kemudian dengan canggung berkata kepada Emi bahwa dia telah jatuh cinta padanya pada saat pandangan pertama. メアド教えてください。電車の中で見て一目惚れしました。 Dengan penuh malu, Takatoshi pun meminta emailnya. Tapi ketika itu, Emi kemudian mengatakan bahwa dia tidak memiliki alamat email. Di sini Takatoshi pun mengira bahwa Emi telah menolaknya. Tapi ketika dia akan pergi, Emi pun kemudian menghentikannya sambil berkata bahwa dia memang benar-benar tidak menggunakan email. 違うんです。本当に持ってなくて。 Keduanya pun lalu duduk di sebuah bangku dan mulai saling berkenalan. Di sini Emi mengatakan bahwa dia adalah seorang mahasiswi tata rias berusia 20 tahun dan dia baru saja pindah ke kota. Emi juga bertanya kepada Takatoshi mengapa dia ingin berkenalan dengannya dari semua gadis yang ada di kereta. Takatoshi lalu menjawab bahwa dia tiba-tiba merasakan naluri untuk mendekatinya yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Takatoshi juga merasa bahwa dia seakan-akan telah mengenal Emi sejak lama. この人だっていう直感が自分の中にあって。 Takatoshi kemudian ingin memberitahu Emi sesuatu tentang sebuah danau yang bernama Takara Gaeki. 宝ヶ池ってさ、俺の時間？そろそろ行かなきゃ。じゃあ。 Mendengar hal itu, Emi pun tiba-tiba berdiri dan sambil berkata bahwa dia harus pergi. Tapi sebelum berpisah, Takatoshi kemudian bertanya kepada Emi apakah mereka akan bertemu lagi. Setelah pertanyaannya itu, entah kenapa hal itu pun membuat Emi terlihat sangat sedih dan sambil beranjak pergi, Emi pun berkata sampai besok kepada Takatoshi. またね。また明日ね。 Di sekolah, Takatoshi kemudian memberitahukan tentang Emi kepada sahabatnya, Soichi Ueyama, orang yang selalu bersikap ramah kepada perempuan. 真剣にナンパしたんだろ。学でも連絡先も交換してないってマジかよ。ねえ、どうしたらいいかな。会えんじゃね？ Setelah mendengar berita itu, Ueyama malah merasa sulit percaya bahwa seorang anak kutu buku dan pemalu seperti Takatoshi berani menyatakan cinta kepada seorang gadis yang baru pertama kali dia temui. Sementara itu, Ueyama kini merasa khawatir apakah Takatoshi akan bertemu dengan Emi lagi atau tidak. Takatoshi kemudian meyakinkan Ueyama bahwa Emi pasti akan menemuinya lagi. Keesokan harinya, Takatoshi lalu mencari Emi di dalam kereta yang sama, namun dia tidak melihatnya sama sekali. Karena merasa sedih, Takatoshi kemudian pergi ke sebuah kebun binatang dan sambil menggambar sebuah sketsa untuk tugas kuliahnya. Tapi yang membuatnya terkejut, Emi pun tiba-tiba mendekatinya di kebun binatang sambil memuji hasil sketsanya dan sambil berkata bahwa kampusnya harus memajang hasil gambar milik Takatoshi itu. 教室に貼り出されるやつだ。お尻のラインがいいね。なんでここに？ Namun, Takatoshi masih merasa bingung memikirkan bagaimana Emi mengetahui bahwa dia sedang berada di kebun binatang. Emi kemudian mengatakan bahwa Takatoshi telah menceritakan rencananya ke kebun binatang pada saat pertemuan pertama mereka. Tapi Takatoshi masih merasa bingung dan sama sekali tidak ingat atas perkataannya pada hari itu. Emi kemudian bertanya kepada Takatoshi dan memintanya untuk mengatakan apa yang ingin dia ceritakan tentang danau Takara Gaeki kemarin. 昨日何か言いかけてなかった？え？宝ヶ池がどうとか。 Takatoshi lalu memberitahunya bahwa danau itu adalah salah satu tempat favoritnya. Takatoshi pun dengan segera membawa Emi ke danau itu dan mengatakan bahwa dia pernah jatuh dari dermaga dan hampir tenggelam di danau tersebut. Tapi kemudian dia pun berhasil diselamatkan oleh seorang wanita. あそこの桟橋から落っこって死んじゃうんだって思った時
知らない女の人にギュッて抱きしめられたのを覚えてる。 Mendengar cerita itu, Emi kemudian mengungkapkan bahwa dia juga pernah jatuh di acara festival dan hampir meninggal pada saat dia berusia 5 tahun. Tapi kemudian dia juga diselamatkan oleh seorang laki-laki. 私も5歳の時死にかけたことがある。偶然だね。 Takatoshi pun kemudian merasa bahwa fakta itu adalah sebuah kebetulan yang paling aneh di dalam hidupnya. Tapi kali ini, Emi pun akhirnya memberikan nomor teleponnya kepada Takatoshi sebelum berpisah. Hai. Arigato. Setelah kembali ke rumah, Takatoshi lalu memberitahu Ueyama bahwa dia akhirnya mendapatkan nomor telepon Emi. Ueyama kemudian menyuruhnya untuk mengajak Emi berkencan. Di sini Takatoshi pun menurutinya dan langsung menelepon Emi. Tapi Takatoshi yang pemalu itu pun tidak tahu caranya untuk mengajak wanita berkencan. Jadi Ueyama pun membantu Takatoshi dengan menuliskan kalimat yang harus diucapkan Takatoshi untuk mengajak Emi berkencan. Keesokan harinya, Takatoshi pun kaget ketika melihat bahwa hasil gambarnya telah diapresiasi dan dipajang di mading kampus. Seperti apa yang pernah diucapkan Emi sebelumnya. Mengikuti instruksi temannya, Takatoshi pun bergegas pergi menuju ke tempat kencannya lebih awal, agar dia bisa mengumpulkan rasa percaya dirinya terlebih dahulu. Takatoshi kemudian mengajak Emi ke tempat yang sama, dan memberinya saat-saat terbaik ketika berdua. Takatoshi juga mengajak Emi ke bioskop. Kencannya itu pun berjalan dengan sangat lancar. Setelah larut malam, Takatoshi lalu memberanikan diri untuk meminta Emi menjadi pacarnya. なんか何が？福寿さん、僕と付き合ってください。 Mendengar hal itu, Emi kemudian memberitahu Takatoshi tentang semua kekurangannya, termasuk emosinya yang tidak stabil. Tapi di sini, Takatoshi meyakinkan Emi bahwa dia menyukai segala hal yang ada di dalam diri Emi. Hal itu pun membuat Emi menangis. 私ね、癒し系じゃないよ。いいよ。あと食べ物でかなり機嫌が左右されるよ。いいよ。そっか。私だいぶ涙もろい。よろしくお願いします。 Keesokan harinya, Emi tiba-tiba muncul di rumah Takatoshi untuk membantunya pindah ke apartemen baru Takatoshi, di mana Emi pun akhirnya bertemu dengan Ueyama. Setelah memindahkan barang-barangnya, Ueyama pun lalu pergi. Namun Emi tetap bersama Takatoshi untuk membantunya merapikan apartemen barunya. Emi kemudian menemukan sebuah kotak misterius di dalam salah satu kardus besar. 話した命の恩人から預かったんだ。 Takatoshi lalu mengungkapkan bahwa ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang menyelamatkannya pada saat dia tenggelam, wanita itu lalu memberinya kotak besar itu. Takatoshi juga mengatakan bahwa wanita itu memintanya untuk tidak membuka kotak itu sampai suatu saat mereka bertemu kembali. Kemudian setelah selesai merapikan apartemennya, Takatoshi pun mengantarkan Emi ke stasiun kereta. Ketika dalam perjalanan, Takatoshi kemudian mencoba memberanikan diri lagi untuk memintanya memegang tangan Emi. Di sini Emi pun mengizinkannya dan mereka pun saling berpegangan tangan untuk pertama kalinya. Sekarang, Takatoshi terlihat sangat senang karena dia kini memegang tangan seorang gadis untuk pertama kalinya. すごくいいな。ほんとすぐ泣くな。 Sementara di sisi lain, Emi terlihat sangat emosional dan mulai menangis. Setelah itu, Emi dan Takatoshi mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Emi lalu membuat masakan untuk Takatoshi. Tapi setelah mencobanya, Takatoshi seketika terkejut ketika mengetahui rasa makanan Emi sama persis seperti rasa masakan ibunya. Tapi di sini, Emi mengatakan bahwa mungkin saja ibunya juga senang menambahkan coklat ke dalam masakannya, sama seperti apa yang suka dilakukan Emi. 隠し味にチョコレート入れたからね。いや、なんで知ってんの？うちの隠し味がチョコレートだって。言ってたよ、前。言ってないと思うけど。 Hal ini pun jelas sangat mengejutkan Takatoshi karena dia tidak pernah memberitahu Emi bahwa ibunya suka menambahkan coklat ke dalam masakannya.
Takatoshi lalu merasa aneh dan bingung ketika mengetahui bahwa Emi mampu memprediksi hal-hal terkecil di dalam kehidupannya. Seperti yang sebelumnya Emi prediksi bahwa hasil gambarnya akan dipajang di mading kampus. Namun di sini Emi malah menertawakannya sambil bertanya kepada Takatoshi tentang apa yang akan dia lakukan jika dapat memprediksi masa depan. Takatoshi sambil bercanda menjawab bahwa dia akan berjudi setiap hari agar menjadi kaya raya. Setelah itu, keduanya pun terus menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Dan pada hari ke-15, keduanya pun akhirnya bercinta, yang lagi-lagi membuat Emi kembali terlihat sangat emosional dan mulai menangis. どうしたエミ Ketika hari sudah semakin larut, Takatoshi pun lalu mengantarkan Emi ke stasiun kereta. Setelah kembali ke rumah, Takatoshi lalu secara tidak sengaja menemukan buku jurnal milik Emi di atas meja. Karena penasaran, dia pun seketika langsung membacanya. Tapi anehnya, buku harian itu berisi ramalan-ramalan masa depan untuk 15 hari ke depan. Halaman pertama bertanggal 16 Maret, sementara halaman terakhir bertanggal 1 Maret. Di dalam halaman yang bertanggal 15 Maret, Emi menuliskan bahwa dia telah bertemu dengan orang tua Takatoshi. Tapi yang anehnya, di sini Emi seakan-akan mengurutkan tanggalnya dengan waktu yang mundur. Pada saat itu, Takatoshi lalu menerima telepon dari Emi dan terungkap bahwa Emi sengaja meninggalkan buku harian itu di atas mejanya. Di sini Emi kemudian mengatakan bahwa dia berjanji akan memberitahukan segalanya dan lalu meminta Takatoshi untuk menemuinya kembali besok pada jam 6 pagi. Emi juga meminta Takatoshi untuk membawa kotak misterius itu bersamanya. Tapi pada saat jam menunjukkan pukul 12 malam dan sebelum Takatoshi sempat menyampaikan sepatah kata pun, Emi kemudian menghilang dari dalam bilik telepon umum itu. Keesokan harinya, Emi kemudian menemui Takatoshi di kelasnya dan langsung memberitahu Takatoshi bahwa dia sebenarnya berasal dari dunia paralel. 高俊はこの世界の隣に別の世界があるって言ったら、私はそこから来たの。 Yang mana di dalam dunianya itu, waktu terus bergerak mundur. Dengan kata lain, masa depan Takatoshi adalah masa lalu bagi Emi. Begitu juga sebaliknya. 私の世界は世界と時間の流れが逆方向に進んでいるの。つまり、あなたにとっての未来は私にとっての過去。 Hal ini juga menjelaskan bagaimana Emi dapat mengetahui bahwa hasil gambar Takatoshi akan dipajang di kampusnya. Di sini Takatoshi pun seketika tertegun ketika mendengar pengakuan tersebut. Pada awalnya, Takatoshi sama sekali tidak mempercayai ucapan Emi. Namun ketika Emi memberitahunya tentang bagaimana dia bisa mengetahui resep makanan ibunya tanpa pernah bertemu dengannya, Takatoshi pun seketika mulai mempercayai Emi. Setelah itu, Emi kemudian membuka kotak yang dulu diberikan oleh wanita penyelamatnya pada saat tenggelam dahulu. Dan pada saat itu, Takatoshi pun seketika kaget ketika melihat foto Emi sedang bersanding bersama dengan orang tua Takatoshi beserta dengan dirinya. Di sini, Emi menjelaskan bahwa gambar itu berasal dari masa lalunya, atau bagi Takatoshi, foto itu berasal dari masa depannya. Di sini terungkap bahwa Emi telah memperhatikan Takatoshi dari jauh sejak dia masih muda. Pada saat itu, Emi adalah seorang wanita dewasa. Ternyata, wanita yang menyelamatkan Takatoshi di danau dan memberinya kotak berisi foto itu tidak lain adalah Emi sendiri ketika dia masih menjadi seorang wanita dewasa. Di sini terungkap juga bahwa Takatoshi lah yang akan menyelamatkan Emi dari acara festival itu ketika Emi berusia 5 tahun. Karena ingatannya tentang Takatoshi itu memudar seiring berjalannya waktu yang berjalan mundur itu, Emi pun kemudian membuat catatan jurnal untuk mengingatkannya kepada Takatoshi. Emi juga memberitahunya bahwa mereka hanya bisa bersama selama 1 bulan setiap 5 tahun sekali. Karena saat itulah alam semesta Emi dan alam semesta Takatoshi bertabrakan. Selain itu, usia 20 tahun adalah satu-satunya masa di mana usia mereka menjadi setara. Dan bulan ini adalah waktu terakhir di mana mereka dapat menjalin hubungan dengan usia yang sama. あなたは10歳の時、未来の私に会った。そして5歳の時にも会っている。宝ヶ池で。 Meski jarak mereka berdua cepat berlalu,
Emi kemudian mencoba menikmati momen-momen tersebut. Namun di sini, Takatoshi merasa terus bergelut dengan perasaan bimbang di dalam hubungannya dengan Emi. Takatoshi lalu berkata kepada Emi bahwa dia tidak bisa terus-menerus seperti ini. Takatoshi merasa bahwa dia tidak ingin membuat naskah dari buku harian seseorang. Setelah itu, Takatoshi pun bertemu dengan sahabatnya di tempat laundry. Dan tanpa mengatakan detail apapun tentang hubungannya dengan Emi, Takatoshi lalu memberitahu temannya bahwa dia dan Emi sedang menjalani waktu melewati satu sama lain. Takatoshi lalu mengibaratkan Emi dan dirinya sebagai bumi dan bulan yang terus menjauh seiring berjalannya waktu. Namun di sini, Ueyama lalu menyadarkannya bahwa hal itu memberi mereka lebih banyak alasan untuk memanfaatkan waktu yang tersisa bersama-sama sebaik mungkin. Namun tiba-tiba, Takatoshi pun mulai memahami tentang alasan mengapa Emi selalu menjadi emosional setiap harinya. Pertemuan pertama Takatoshi dan Emi di dalam kereta sebenarnya merupakan pertemuan terakhir untuk keduanya bagi dunia Emi. Namun, Emi tetap bersikap seolah-olah baru pertama kali bertemu dengan Takatoshi. Menyadari hal ini, Takatoshi pun seketika menjadi terpukul karena Emi telah mengorbankan perasaannya hanya agar tetap bisa relevan dengan waktu. Dia kemudian segera menelepon Emi dan meminta maaf kepadanya. Sejak hari itu, keduanya pun menghabiskan sisa-sisa waktu terakhir mereka untuk menghargai setiap momen kebersamaan mereka. Kemudian pada tanggal 15 Maret, Takatoshi membawa Emi ke kampung halamannya. Takatoshi lalu menunjukkan kepada Emi restoran favoritnya. Emi kemudian terlihat menyukai makanannya sambil menggoyang-goyangkan kakinya seolah-olah seperti seorang anak kecil yang diajak bermain. Kemudian, dalam adegan kilas balik, Takatoshi memberitahu Emi bahwa ketika dia besar nanti, Takatoshi ingin menjadi seorang penulis komik. Kembali ke masa sekarang, sepasang kekasih itu pun kemudian pergi menemui orang tua Takatoshi. Di sana mereka mendapat sambutan dingin dari ayahnya. Namun ibunya merasa sangat bahagia melihat Takatoshi yang kini mulai berpacaran. Setelah itu, ibu Takatoshi lalu membuatkan makan malam untuk mereka sambil menceritakan tentang masa kecil Takatoshi kepada Emi. Ketika ayah Takatoshi bergegas pergi setelah makan malam tersebut, ibunya lalu meyakinkan Emi bahwa ayahnya hanya bersikap dingin di depan orang yang baru dia kenal. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, ayahnya sangat peduli kepada keluarganya. Setelah itu, mereka semua pun mulai mengambil foto bersama, seperti apa yang ada di dalam kotak sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, Takatoshi pun seketika mulai menangis. Dia merasa putus asa atas keinginannya untuk memulai hidup bahagia bersama Emi. どうしてエミとは家族になれないんだろう。 Kemudian tanggal 16 Maret pun akhirnya tiba. Ini adalah hari terakhir mereka bisa bersama dalam umur yang setara. Namun karena waktu yang berlawanan, ini adalah hari terakhir bagi Takatoshi. Tapi di saat yang sama, ini juga adalah hari pertama pertemuan mereka bagi Emi. Emi pun sekarang sama sekali tidak ingat bagaimana Takatoshi dan dirinya menghabiskan 30 hari bersama sebelumnya. Karena setiap harinya, Emi dalam wujud baru bertemu Takatoshi. Mereka pun kemudian bertemu di dalam kelas Takatoshi. Di sini Takatoshi sudah lama sangat ingin menggambar Emi sejak pertama kali melihatnya. Emi mempunyai buku hariannya, di mana dia menuliskan bagaimana dirinya menghabiskan waktu bersama Takatoshi pada saat usianya masih dewasa. Jadi sekarang, Emi pun meminta Takatoshi yang berusia 20 tahun itu untuk menceritakan segala sesuatunya tentang waktu kebersamaan mereka pada 30 hari terakhir dalam waktu yang sama. Emi menanyakan ini kepada Takatoshi karena mulai sekarang dia bermaksud untuk menggunakan buku harian dari perspektif Takatoshi untuk mengingat kembali ketika masa-masa kebersamaan mereka. Takatoshi kemudian dengan senang hati menjelaskan kepada Emi tentang hari-hari bahagianya sambil terus menggambar. Namun hal itu pun membuat Takatoshi mulai menangis. そしたらエミが最初のデートの時はアドバイスもらってて間違いにはならない。飛び石ではしゃぎすぎて。君はそれから君はこんなんじゃ。
とも楽しくないじゃないか。やっとわかった。僕が今日までちゃんと楽しかったり。 Setelah itu, Takatoshi pun menghabiskan waktu terakhirnya bersama Emi sampai larut malam. Beberapa saat sebelum tengah malam, Emi kemudian menanyakan kepada Takatoshi tentang pacar seperti apa dia dan apakah Takatoshi bahagia bersamanya. Takatoshi kemudian memberitahu Emi bahwa 30 hari terakhir bersama Emi adalah periode terbaik di dalam hidupnya. Takatoshi juga mengatakan kepada Emi bahwa mereka sebenarnya tidak berpisah, tapi melainkan mereka telah ditakdirkan untuk menjadi satu kesatuan dalam sebuah makna cinta dan kehidupan. Setelah itu, jam pun akhirnya menunjukkan pukul 12 malam, dan seketika Emi pun menghilang dengan sendirinya. Hal itu pun membuat Takatoshi menjadi marah dan sedih. Tetapi begitu dia memahami kenyataannya, Takatoshi pun mulai kembali tenang. 5 tahun berlalu, Takatoshi pun kini menginjak usia 25 tahun. Dia kemudian bertemu dengan Emi yang berusia 15 tahun. Takatoshi lalu menunjukkan hasil lukisannya 5 tahun yang lalu kepada Emi. Emi pun dengan penuh kesadaran mengetahui bahwa di masa depan, kepribadian Takatoshi menjadi lebih dewasa dan lebih bahagia. これ私あなたに愛されている。私は会いたくなった。20歳のあなたに。 10 tahun kemudian, Takatoshi lalu menyelamatkan Emi yang berusia 5 tahun dari kebakaran festival. Film pun kemudian dipotong menjadi kisah kehidupan dari sudut pandang Emi secara terbalik dan berakhir pada saat perkenalannya bersama dengan Takatoshi pada tanggal 15 Februari di dalam kereta, hari di mana Emi bertemu dengan Takatoshi dalam umur yang sama. また会えるよ。またね。また。また明日ね。